Jadi kerajaan Tuhan Yesus nanti yang 1000 tahun itu adalah model, eee, apa namanya, kerajaan kerajaan yang akan didirikan di bumi ini, ya. Kerajaan yang di mana Tuhan sendiri memerintah sebagai raja, sebagai tuan. Bukankah sebelumnya juga memang ia memerintah? Iya, betul. Tapi kan ada penguasa-penguasa di dunia ini yang kemudian, apa namanya, membuat tandingan sebelumnya ya, berupa kerajaan kegelapan. Dan mereka sendiri sebetulnya yang telah ada sebelumnya di dalam kegelapan itu sendiri. Dan kegelapan itu sendiri setelah ada sebelum ada penciptaan kembali di dalam Kejadian 1 ayat 2. Ya teman-teman, jadi bahwa ternyata, kerajaan Allah ini ada di muka bumi ini adalah untuk memindahkan setiap orang-orang yang hendak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan kerajaan yang akan datang ini, yang kemudian yang pindah ini bersyarat jika mereka menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan sebagai raja mereka, baru mereka bisa pindah. Tapi kalau mereka nggak pindah, mereka adalah penghuni dunia ini dan juga kerajaan kegelapan yang menguasai mereka. Nah teman-teman, bahwa ternyata pemodelan kerajaan Daud ini, yang pada masa lampau ada di muka bumi ini, di zaman Israel berjaya-jayanya gitu ya, dan pada zaman Salomo ada zaman damai, tidak ada peperangan. Waktu itu adalah penggambaran juga bagaimana kerajaan Allah didirikan di bumi ini lewat, bangsa Israel sebetulnya. Nah ini perlu kita tahu, dan ini nubuatan yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel, bukan nubuatan saja tapi ini kabar sorga sebetulnya ya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Tuhan Allah di sini tentu saja mengacu kepada pribadi Bapak ya. Dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini sekaligus penggenapan juga sekaligus dari apa yang telah dinubuatkan oleh, Daniel, ya, lewat vision yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita semua, ya, lewat kitab Daniel. Itu yang kemudian meluluhlantahkan atau menghancurkan semua kerajaan yang ada di dunia ini, dari Nebukadnezar sampai ke kerajaan Romawi, sampai ke kerajaan Antikristus. Itu akan apa namanya, akan diruntuhkan, akan dihancurkan oleh kerajaan sorga ini. Nah, dalam Wahyu 3 itu dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya, artinya yang bertahta di atas tahta Daud. Jadi Israel ini sebetulnya adalah, bangsa imam, kerajaan Allah yang ada di bumi ini lebih dulu turun kepada bangsa Israel. Dan lewat itu semua karena adanya penolakan kepada Mesias, maka Injil diberitakan kepada banyak bangsa agar banyak bangsa bisa menerima Injil itu sendiri dan menjadikan mereka semua adalah kerajaan Allah di muka bumi manapun. Jadi kita ini adalah juga bagian dari kerajaan Allah dan kita ini adalah pintu gerbang sorga bagi kehidupan orang lain dan kita ini adalah baitnya. Jadi ini secara langsung kita ini adalah duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena kita memiliki benih ilahi Kristus dalam diri kita. Begitu teman-teman. Nah sekarang mari kita baca bahwa kerajaan ini dibentuk bukan dengan kekerasan. Bukan seperti kerajaan yang ada di muka bumi ini. Tapi kerajaan ini berlandaskan kasih. Sehingga semua orang yang menjadi penghuni kerajaan ini dengan sukarela dan bersyukur kepada Dia karena menjadi bagian dari kerajaan ini. Dalam Matius 20 ayat 25, silakan dibaca oleh Bu Yohana. Udah mulus nih jaringannya ini. Oke, silakan. Matius 20 ayat 25 ya, Pak. Betul, Bu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, terima kasih Bu Johanna. Sama-sama, Pak. Jadi pemerintahan kerajaan Allah ini didasari dengan adanya apa? Humbleness. Yang humble, yang pelayan, itu yang terbesar, yang paling punya banyak kuasa. Jadi seperti Yesus halnya, ia sendiri adalah raja, ia sendiri adalah Tuhan. Tapi kok dia punya kerendahan hati dan kelemah lembutan seperti itu, dan dia menjadi pribadi yang benar-benar mau mati bagi siapapun, ya. Bagi siapapun yang berdosa, dia mau mati, dia mau menggantikan siapapun. Asalkan orang itu mau, menyerahkan dirinya pada Tuhan, untuk mau mereka diambil alih hidupnya oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi pelayan dan hamba, dan sekaligus menjadi penguasa bersama-sama dengan Tuhan. Itu ya teman-teman. Jadi kita sekarang mengerti besarnya kuasa yang kemudian Tuhan berikan kepada kita, itu segambar dan sejalan dengan prinsip hamba dan prinsip pelayan yang Ia nyatakan kepada kita. Jadi kalau kita mempunyai kekuasaan yang besar, mempunyai otoritas yang besar dari Tuhan, mempunyai satu karunia yang luar biasa dari Tuhan, itu disertai dengan kelemah lembutan. Dan disertai dengan, apa namanya tadi, sistem penata layanan sebagai pelayan yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi ini yang membuat kita mesti menyadari dan menjadi satu standar, bagaimana kemudian apakah kita menjadi orang yang se-humble Tuhan Yesus, menjadi seperti pelayan seperti Tuhan Yesus, menjadi seorang hamba seperti Tuhan Yesus, atau kita ingin menjadi orang yang terkemuka di antara banyak orang, atau menjadi orang yang paling menonjol di depan banyak orang, atau menjadi orang yang ingin terdahulu di depan banyak orang. Apakah kita menjadi seperti Kristus ataukah kita menjadi si jahat dalam dalam kehidupan kita hari-hari ini? Yang perlu kita renungkan teman-teman. Jadi sekarang gampang ya kalau kita sekarang, eee, dibingungkan dengan berbagai macam pengajaran, dengan berbagai macam hal-hal yang kemudian kita dapatkan di video, di YouTube dan sebagainya. Lihatlah prinsip-prinsip ini. Dengan jelas bahwa kita bisa mengerti, manakah yang menjadi hamba Tuhan dan manakah yang menjadi hamba si jahat. Tentu saja ini jelas sekali teman-teman, jelas sekali. Oke, ini di Matius 20:28. Silakan dibaca oleh Ibu Marta. Iya Pak, terima kasih. Terima Matius kasih. 20 ayat 28. Sama seperti anak Layarnya nggak sam- ada, Pak. Layarnya. agak ke bawah. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Di melainkan saya nggak untuk ada melayani. layarnya. Agak ke bawah, Bu. Dikebawahin, Bu. Nah, Nah, sekarang ada pas. Silakan Bu, Bu Marta. ya, ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang untuk dilayani, melainkan Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ya, terima kasih Bu Marta. Bentar, ini Ya, Pak. saya kasih delegasi dulu. Oke. Ya. Nah, anak manusia yaitu Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, ya. Ini kita udah tahu lah ya. Kita pun seperti Yesus datang bukan untuk dilayani tapi saling melayani di antara teman-teman yang lain. Nah, ini dia yang menjadi luar biasa, di mana ada kehidupan Kristus, di mana ada kerajaan Allah, di mana ada kuasa Allah. Di situ ada apa? Ada hati untuk saling melayani. Tidak menunggu untuk dilayani, tapi saling melayani satu dengan yang lain. Dan sekaligus Yesus pun memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang, dan kita pun berlaku hal yang sama, memberikan waktu
itu memberikan tenaga, memberikan memberikan satu bentuk kasih kepada banyak orang sebagai tebusan bagi mereka. Apa yang ditebus? Nah, saya kasih tahu ya, yang ditebus adalah bagaimana kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita pun telah mengganti nyawa kita dengan nyawanya. Dan kalau kita sekarang menebus, tanda kutip ya, menebus banyak orang dari setiap perbuatan-perbuatan mereka, yang kita lakukan untuk mengorbankan diri itu apa? Saya kasih tahu nih, untuk kita melakukan tindakan mengorbankan diri bagi banyak orang adalah dengan cara kita mengorbankan waktu-waktu pribadi kita. Kita menebus orang lain, ya, menebus jiwa mereka, keselamatan mereka dengan kita datang mendoakan mereka dan mengganti waktu-waktu pribadi kita dengan mendoakan mereka. Kita menjadi seseorang yang seperti Yesus memberikan nyawa bagi mereka kepada Yesus untuk setiap orang yang kita doakan itu, mereka menyerahkan dirinya pada Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita ketahui bahwa yang kita sekarang dapatkan adalah nyawanya Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Yang kita lakukan adalah juga berikan nyawa bagi orang lain sebanyak mungkin. Karena yang kita dapatkan adalah nyawanya, bukan nyawa kita. Jadi nyawanya yang kemudian ia berikan itu menjadi satu bentuk kehidupan bagi banyak orang. Dan orang-orang yang melihat kita, kemudian melihat Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Ada kasihnya, ada penata layanannya, ada pelayanannya, dan ada kehidupan yang berlimpah-limpah. Ya, anakku, aku telah berpesan dengan amat jelas melalui Yohanes Pembaptis, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Mesias yang dijanjikan lama sebelumnya sudah tiba. Kedatangan raja yang akan membangun kerajaannya sendiri bukan dengan menguasai orang lain, tapi dengan melayani orang lain. Dia akan kembali menuai apa yang telah ditaburkannya. Kerajaannya telah tumbuh seperti gandum di malam hari, sementara musuh menaburkan lalang di malam hari juga. Jadi ia telah menabur benih. Ia telah menabur nyawanya. Ia telah menabur benih ilahinya agar kemudian tumbuh. Dan teman-teman nanti kalau kita baca ayat ini, nanti saya akan jelaskan ya, bagaimana ternyata kita menjadi orang yang betul-betul diselamatkan oleh Tuhan. Markus 4 ayat 26. Silakan dibaca oleh Ibu Lis. Silakan Ibu Lis. Apakah ada Ibu Lis? Oke, mungkin belum siap. Ibu Yunike boleh? Ya, Iya Pak, ya terima kasih. Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ya, terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Ya, kerajaan Allah seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun dan benih itu bertunas dan tumbuh. Oke, tumbuh ya. Jadi teman-teman kalau kita sekarang mendapatkan benih ilahi, ia pasti tumbuh. Mengapa ia tumbuh? Karena benih ilahi yang ditanamkan dalam hati kita, dalam roh kita itu, ia kemudian mencari sumber bagaimana ia mesti tumbuh bersama-sama dengan kita, akal budi kita, jiwa kita, nyawa kita. Itu sebabnya mengapa ia mendorong kita untuk bersekutu dengan orang lain. Itu sebabnya mengapa kita disuruh untuk kemudian membaca kitab, kemudian berdoa, kemudian mengembangkan diri dengan setiap hal yang ia peruntukkan untuk kita, kemudian melayani orang lain. Mengembangkan diri itu apa artinya apa? Melipat gandakan apa yang ia telah berikan kepada kita. Ya teman-teman ya. Jadi mengerti ini bahwa ternyata yang menjadi satu inisiatif dalam diri kita bukan datangnya dari kita, tapi benih ilahi itu. Dan benih ilahi itu menjamin agar kita dan dia, kita dan Kristus, enggak berdosa lagi.
Mengapa? Asalkan kita kemudian menyerahkan diri untuk diperintah dengan damai sejahteranya. Saya mau katakan damai sejahtera ini bagian dari kerajaan Allah loh. Nah, kerajaan Allah itu adalah terdiri juga dari damai sejahtera ya. Dan damai sejahtera itu mesti memerintah dalam diri kita setiap saat. Kita mungkin merasakan ketakutan, kita mungkin merasakan kekhawatiran, kecemasan tentang apapun yang akan terjadi di hari esok atau bahkan 1-2 jam kemudian. Tapi kalau kemudian kita diperintah oleh damai sejahteranya, maka kemudian kita bertumbuh di dalam damai sejahtera itu dan kita bahkan menghasilkan buah atau bertunas. Dengan hasil damai sejahtera itu untuk apa? Ya, untuk apa kemudian kita berbuah lebat? Untuk kemudian orang-orang bisa menikmati buahnya. Ya, setiap pohon yang kemudian berbuah lebat, pohon itu yang menghasilkan buah lebat itu mestilah berarti bagi orang yang memakan buahnya. Kalau pohon kemudian menghasilkan buah-buah dan kemudian menghasilkan buah-buah yang kemudian nanti dimakan sama kelelawar, nanti jatuh kemudian jadi buruk rupa, karena nggak ada yang mau makannya. Karena memang nggak berfungsi buat buat untuk dimakan. Tapi apa yang telah Allah latih dalam diri kita, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi kesesakan, adalah buah yang kemudian matang untuk dinikmati oleh orang lain. Selain untuk dinikmati oleh kita juga, ya. Perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam diri kita, yang pertama kali menikmatinya siapa? Bukan cuma Tuhan, bukan cuma Allah Bapa, bukan cuma orang lain, tapi kita pun juga merasakan buah yang manis. Ya teman-teman, bukannya kita berbangga, bukan. Tapi kita bisa mengerti apa itu arti kemurah hatian. Apa arti hati yang mengampuni, apa artinya kesabaran, apa artinya pengendalian diri. Ketika kita terlepas dari yang jahat, kita terlepas dari yang namanya jerat-jerat keinginan si jahat. Kita bisa mengerti apa itu artinya damai sejahtera Allah yang memerintah segala pikiran. Nanti baca di Filipi 4 ayat 8 dan 9 ya. Sumber damai sejahtera itu yaitu Allah bersama-sama dengan kita. Mari kita buka di ayatnya kalau kita mau lebih jelas ya. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ini kan ayat yang sangat sering kita baca sebetulnya, teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman pada hari ini saya bacakan lagi deh, nggak apa-apa. Saya bacakan ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Memikirkan yang sedap didengar, yang manis, yang suci, adil, mulia, yang benar, kebajikan. Memikirkan semuanya itu. Mengapa kita bisa memikirkan semuanya itu? Lihat ini ayat 7-nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kalau kita bisa mengerti bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang dimiliki oleh Allah. Yang beda dengan pikiran-pikiran akal budi manusia manapun. Akan memelihara hati dan pikiranmu, pikiran kita ya. Hati pikiran yang seperti apa yang dipelihara oleh Allah? Adalah hati pikiran yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dalam wujud Kristus, dalam standar Yesus. Gimana caranya? Ayat 8. Pikirkan yang benar, pikirkan yang sedap, didengar, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu dan kemudian kalau udah dipikirin gimana? 9. Dan apa yang telah kamu pelajari? Dipelajari dari mana? Dipelajari dari mana bagaimana kita bisa mengaktifkan atau mempraktekkan mendengarkan yang mulia. Bagaimana kita kemudian memikirkan yang manis. Bagaimana kemudian kita memikirkan yang sedap didengar, memikirkan yang berbuat yang disebut sebagai dengan kebajikan, memikirkan semua yang adil.
kalau kita udah mikirin dan kemudian kita sudah mempelajarinya, dan apa yang telah kita terima, dari Tuhan seperti apa, praktek untuk semuanya itu yang sulit menurut kita ya. Itu yang sulit tapi kita toh mau pelajari, kita toh mau praktek, dan apa yang telah kita dengar langsung pada hari ini sebagai penguatan, sebagai kita anak-anak Allah yang mendapatkan suplai hidup dari Tuhan Yesus, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku sebagai contoh bahwa ada orang yang melakukannya adalah rasul-rasul Tuhan Yesus, ya, termasuk Rasul Paulus ya, sebagai contoh mereka yang telah melakukannya lebih dulu, ada praktek, ada teori, ada pelajaran, juga ada bagaimana kita sarana untuk mempraktekkan itu, termasuk pergumulan dan masalah, dan kita punya role model, ada murid-murid Tuhan yang melakukannya, lakukan semuanya itu, maka lihat ini, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Siapa yang bisa mengerti apa arti ini? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa artinya ini? Siapa yang tahu, teman-teman? Kalau kita praktikin yang sedap didengar, yang mulia, dan kita sudah berhasil praktek di dalam semuanya itu, hasilnya apa? Siapa yang tahu? Apa artinya ini? Yang saya garis bawahi dengan biru. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa artinya? Siapa yang tahu? Satu orang, tolong. Siapa yang bisa jawab? Saya coba. Ibu Made mungkin bisa jawab, Bu. Setelah kita praktek yang sedap didengar, yang manis, hasilnya ini. Apa artinya ini? Ya, Ya. perkenanan Allah akan ada di dalam diri kita, Pak. Oke, tepuk tangan. Benar. Benar sih, tapi belum 100%, baru 93%. Yeay. Makasih Bu Made. Ada Iya, lagi yang Pak. coba jawab? Menjadi pendamai. Menjadi pendamai. Tepuk tangan lagi buat Ibu Yohana. Oke. Sama. Benar sih, tapi 93% saja. Oke. Maksud ayat ini apa? Silakan yang coba jawab lagi. Maksudnya ada damai sejahtera, maksudnya ada cara pandangnya Allah di dalam pikiran-pikiran kita gitu. Setiap hari kita berpikir dengan cara pandang dia gitu. Itu tepuk tangan buat Ibu Damai Dina. sejahtera terus. Makasih. 94%. Oke, naik sedikit 1%. Ada lagi yang mau coba jawab? Satu orang lagi. Segambar seperti Allah. Segambar seperti Allah, maksudnya? Ya, kan Kristus itu selalu berpikir baik, bertindak tepat. Kalau ada Yesus di dalam kita, maka kuduslah kamu sebab aku kudus, maka Allah itu akan hadir. Oke. Allah akan hadir. Oke, 98%. Tepuk tangan buat Ibu Marta Mida. Oke. Karena hampir mendekati 100%, siapa yang mau jawab sekali lagi? Satu orang lagi. Saya, Pak. Ya, coba lagi. Silakan. Penasaran. Bu Made. Kita jadi pindah daerah, Pak, dan mendapatkan damai sejahteranya Allah, bukan damai sejahteranya dunia gitu loh, Pak. Oke, pindah daerah ya, 99%. Hampir. Aduh. Sayang banget. Oke. Penasaran, satu orang lagi. Siapa yang mau coba jawab? Pak, ini mungkin apa sama dengan ini ya? Tadi siang saya baca Yeskiel 48 ayat 35. Apa itu? Tuhan hadir di situ, apakah itu sama? Ya, 99%. Tepuk tangan. Ya, karena hampir mendekati. Lagi. Iya. Oke, apa? Immanuel. Ya, tepuk tangan. Allah beserta kita. Kita jadinya, Pak. Nah, itu yang benar. 100% Immanuel. Ya, teman-teman lihat ini. Lihat ini konteksnya ya. Bahwa kita ngapain sih mesti praktek iman? Ngapain kita mesti praktek buah rohani? Ngapain kita praktek sedap didengar, yang manis, yang mulia? Untuk apa sih? Bukan untuk nyobain semuanya itu saja, bukan.
tapi kita berhak mencicipi apa yang Allah sediakan bagi kita, kebaikan-kebaikannya. Tapi bukan cuma kebaikannya juga, tapi dirinya sendiri. Ingat loh, dia tuh ingin keluarga terbentuk. Ia ingin dirinya di cloning. Ia ingin mempunyai anak-anak yang sama persis seperti dia, sang bapak. Oleh karena itu dia ingin memerintah dengan damai sejahteranya, kan? Bagaimana caranya agar kita diperintah damai sejahteranya? Dengan cara kita mempraktekkan yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang enak didengar, semuanya praktekkan itu, lakukan itu, dan kemudian hasilnya lihat ini, maka Allah sumber damai sejahtera. Damai sejahtera itu punya sumber, punya sang pemiliknya, yaitu Allah. Maka Allah, langsung ya saya bilang ya, maka Allah akan menyertai kamu. Allah yang mana? Allah yang memiliki damai sejahtera itu. Jadi kita ini adalah Immanuel. Mengertikah teman-teman? Tepuk tangan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita baca kitab mesti sampai pendalamannya seperti itu. Untuk apa sih ini dituliskan? Sampai kita kemudian bukan cuma merenungkan, tapi kita mengunyah. Karena firman yang ada dalam Alkitab itu untuk mengganti nyawa kita. Karena itu dulu pernah diucapkan dan mengganti nyawa murid-muridnya, kemudian murid-muridnya udah ganti nyawa, dan mirip seperti Kristus, maka hari itu mereka menuliskan untuk jadi berkat bagi banyak anak-anak Allah kemudian hari. Nah, kita ada orang-orang yang termasuk di dalamnya. Tapi hari-hari ini kita baca Alkitab mungkin nggak mendalaminya. Tapi kalau kita mendalaminya dengan sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu akan menjadi satu sambungan nyawa yang akhirnya membuat kita menyatu dengan Allah. Manunggal dengan Allah. Dan Allah menyertai kita secara penuh. Bukan cuma damai sejahtera. Jadi teman-teman hari ini sedang belajar damai sejahtera. Dan kalau teman-teman sudah memiliki damai sejahtera itu, naik peringkat lagi. Ya, naik peringkat lagi untuk masuk lagi ke dalam hadiratnya. Sang pemberi damai sejahtera itu. Untuk apa ia berikan damai sejahtera? Untuk apa ia berikan pengampunan? Tuhan Yesus berikan pengampunan bukan cuma ya dia mengasihi saja, tapi dia ingin agar kita apa? Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita datang hari ini di pemberian, saya mengadakan pemberian gitu ya. Apa tujuan saya bikin pemberian? Oh biar rame aja. Nggak kayak gitu juga. Ada satu maksud bagaimana dalam pemberian ini diajarkan bagaimana kita mengenal Tuhan. Habis kenal Tuhan gimana? Buktikan bahwa kita mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan kita mengganti setiap prinsip-prinsip yang telah kita terima sebelumnya, diganti dengan prinsip-prinsip yang telah Tuhan ajarkan. Dan itu kemudian kita beroleh kehidupan dari Tuhan sepenuhnya. Oke, saya mau menyapa dulu yang baru hadir. Terima kasih sudah datang Ibu Evi. Kembali sudah datang ya. Terima kasih Bu Evi. Bu Evi di Tangsel. Ketemu nanti di retret ya Bu. Ibu Itun selamat datang, Ibu Lis, Ibu Enda, kemudian Ibu Yuni ke Bu Made, terima kasih sudah datang. Ibu Ana, wow, terima kasih sudah datang kembali. Terima kasih meskipun sibuk berfellowship. Kalau minta maaf sering bolos. Apa ya kan Ibu juga pelayanan juga ya, silakan Ibu ya. Ada rekaman juga, silakan diikuti rekaman. Kalau kalau apa namanya kalau nggak bisa hadir ada rekaman-rekaman. Ibu Enda selamat datang juga bergabung. Oke, saya follow up dulu apa yang telah tadi dikerjakan oleh saya tadi sepanjang tadi memperbaiki jaringan. Apakah jaringan saya sudah bagus, teman-teman? Tolong di follow up. Bagus ya, aman ya. Puji Tuhan. Aman, Pak Don. Aman, terima kasih. Oke, mari kita teruskan. Kemudian di masa depan dia membangun kerajaan 1000 tahunnya untuk menjangkau lebih banyak orang di bumi. Setelah pembersihan bumi selama 7 tahun kesusahan atau 7 tahun masa antikristus berakhir dengan Armageddon, perang Armageddon dan penghakiman semua bangsa. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah hasil dari penyaringan orang-orang di bumi. Dari kesusahan masa antikristus
dari peperangan Armageddon, dari kesusahan 7 tahun, ya, dari apa namanya, berkas-berkas talang yang diikat dan kemudian dibakar itu kemudian termasuk di dalamnya ya sebetulnya. Itu masa-masa penantian oleh Tuhan Yesus dan di kerajaan 1000 tahun itu tanpa penyesatan, tanpa ada iblis, tanpa ada si jahat. Meskipun memang ada kematian, masih ada kematian, tapi ini adalah periode bagaimana manusia di bumi mengenal kerajaan Allah sesungguhnya di bumi, diciptakan di bumi, tanpa ada penyesatan. Bayangin teman-teman, kita masih ada penyesatan di sini, masih ada yang apa, roh-roh jahat, masih ada setan-setan yang berkeliaran, Mas. Nanti di 1000 tahun nggak ada. Jadi enak dong Pak, lebih enak. Ya lebih enak karena pemerintahnya langsung dikuasai Tuhan Yesus. Ya. Tapi untuk apa sih digunakan seperti begitu? Agar manusia belajar tanpa ada penyesatan bagaimana? Apakah lebih mudah? Ya mana nanti kita lihat lah ya. Sebenarnya istilah kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom itu tidak ada dalam Alkitab. Hanya karena dalam Wahyu 20 ayat 22-7 terdapat catatan 6 kegiatan-kegiatan yang meliputi 1000 tahun lamanya, masa itu disebut kerajaan 1000 tahun atau Millennial Kingdom. Ini ya, di dalam Wahyu 20 ayat 6. Silakan dibaca oleh Ibu Ana. Ya Pak, salam Pak. Belum, terima kasih Bu Ana. Ini kecil-kecil apa? Cabai rawit. Iya, saya balik dulu. Ini Bu, pakai jari Ibu, 2 jari digedein itunya, apa namanya, layar di HP-nya Ibu, bisa? Ya, Pak. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan sebagai raja bersama kita selama 1000. Ya, terima kasih Bu Ana. Oke, Sama-sama, Pak. tadi dijelaskan bahwa kerajaan 1000 tahun itu atau Millennial Kingdom itu tidak ada perkataannya persis dalam Alkitab. Tapi tersirat ada dalam Alkitab ya. Tersirat ada dalam Alkitab bagaimana Yesus memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Siapa yang memerintah? Yaitu imam-imam Allah dan Kristus. Yaitu mereka yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Oke? Ketika mereka dibangkitkan dalam kebangkitan pertama itu kapan? Pada saat pengangkatan di akhir zaman. Pada saat pengangkatan itu kapan? Yaitu yang orang-orang bilang rapture. Pengangkatan orang percaya. Yang mati dulu bangkit. Yang mati dalam Tuhan bangkit. Dan kemudian yang masih hidup. Yang masih berdiri di hadapan Tuhan. Ketika ia datang yang kedua kali itu. Di awan-awan itu. Mereka akan mengalami pengangkatan orang percaya. Mengapa diangkat? Agar mereka mendapatkan ini. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Nah, kematian yang kedua itu apa? Kematian yang kedua itu adalah bagaimana secara status setiap orang mengalami kebinasaan di dalam neraka atau di dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya, kematian yang kedua itu membinasakan. Kematian yang pertama memisahkan tubuh dan roh, ya. Tapi kematian yang kedua membinasakan, ya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Nah, teman-teman itu ya, itu ayat tentang kerajaan 1000 tahun. Yang menjadi penguasanya Tuhan Yesus, yang menjadi pemerintahannya adalah setiap orang percaya yang telah bersama-sama dengan Tuhan selama di bumi ini. Nah, dalam kerajaan 1000 tahun akan lebih banyak buah dari pohon kehidupan yang dimakan oleh manusia. Bukan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat lagi. Akan ada lebih banyak pengetahuan supernatural diajarkan di masa kerajaan 1000 tahun.
untuk menjadi seperti Kristus akan jauh lebih mudah di masa itu. Anakku, sebagian besar dari semua manusia akan dalam waktu yang akan datang akan lebih jenius dari yang sekarang. Pengetahuan dalam dua ranah itu di dunia jasmani, material dan rohani akan bertumbuh bersama-sama. Tapi tidak sesulit untuk mendapatkannya seperti sekarang. Semua orang akan belajar untuk hidup dengan intuisi lebih daripada pikirannya anak. Aku akan jauh lebih diketahui oleh siapa saja yang menggunakan intuisi mereka. Dan roh pewahyuan akan bekerja lebih kuat seperti air di atas lautan. Teman-teman, sadar nggak ini komentar ini ya? Meskipun ini adalah buah tulisan dari sang penulis yang didapatkan dari hikmat Tuhan. Ia dalam saat teduh mendapatkan begini dari Tuhan. Ya, tapi sadarkah kita sekarang di waktu-waktu sekarang ini kita lagi mendapatkan hal-hal sedikit saja bagian dari di dalam kerajaan 1000 tahun. Kurikulum kerajaan 1000 tahun berupa pendidikan pewahyuan telah kita dapatkan di hari-hari ini lewat pemuridan. Namun ini pun masih eh, sebagian kecil saja sebetulnya teman-teman. Di pemuridan ini hanya sebagian kecil saja kita mendapatkan apa yang akan diajarkan nanti di kerajaan 1000 tahun. Pengen lebih banyak lagi dapatnya di hari-hari ini teman-teman? Siapa yang pengen dapat lebih banyak lagi selain di pemuridan? Siapa yang ingin dapat lagi lebih banyak? Angkat tangannya. Silakan dibuka videonya dan kita foto bersama. Mari kita berfoto bersama. Oke, bersama dulu. Siapa yang mau dapat lebih banyak silakan dibuka videonya dan kita berfoto bersama. Oke. Wah, sudah siap semuanya. Satu. Oh, Bu Helvi. Saya kira Bu Evi yang di Tangerang Selatan. Mohon maaf, salah orang. Oke, 1, 2, 3. Sorry Pak Doni, ya bisa. Oke. Lagi, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Nah, pengen tahu di mana lagi kita bisa mendapatkan materi lebih banyak, lebih dalam selain di pemuridan? Maka hadirlah Retnas RTM online dan onsite 2023 yang akan diadakan November 24, 26, 27 dan yang belum daftar silakan daftar. Silakan daftar ya teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Hadiri Retret Nasional RTM secara online dan onsite tahun ini hybrid, 2 sekaligus onsite dan online. Dan saya juga berharap nanti setelah Retret Nasional ini akan ada retret daerah di daerah masing-masing. Tepuk tangan lagi semuanya. Yeay. Nanti ada di daerah Surabaya gitu ya, di daerah Yogyakarta, di daerah Sukoharjo, di daerah Ambon, di daerah Manado, di daerah Semarang, Bandung, ya, di daerah Jabodetabek, Jabodetabek udah terlalu sering. Di daerah Sorong, Jayapura. Wah, nanti teman-teman silakan ya. Setelah Retnas kegerakannya akan semakin meluas di seluruh daerah akan dilawat oleh Tuhan. Silakan ikuti Retnas ini dan jangan lupa catat tanggalnya 24, 25, 26. Silakan nanti daftar kalau belum daftar. Oke? Pesan sponsor. Oke, mari kita teruskan. Tolong dibaca Habakuk 2 ayat 12. Silakan dibaca oleh Ibu Enda, tolong. Adakah Bu Enda? Oke. Habakuk 2 ayat 12. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas daerah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, terima kasih Bu Enda. Ini ayat yang luar biasa ya. Kemuliaan Tuhan, pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Ini dua hal yang berbeda nih, pengetahuan dan kemuliaan Tuhan.
pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Oke, dua yang berbeda. Dan bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi sarana untuk mengetahui kemuliaan Tuhan adalah pengetahuannya yang didapatkan dari pohon kehidupan. Tapi tentang kemuliaan Tuhan itu didapati oleh segimana kita, ya, segimana kita betul-betul berorientasi penuh kepada kemuliaan Tuhan. Kalau kita mencarinya dengan sungguh-sungguh, kalau kita mencarinya dengan penuh haus dan lapar akan Tuhan, kalau kita mencarinya setiap saat, seperti kita menghirup udara segar, maka Tuhan akan berikan kemuliaannya terus-menerus kepada kita. Bukan berangsur-angsur, terus-menerus. Bergantung dari segimana kita haus dan lapar akan Dia. Ya teman-teman. Dan ini yang terjadi ya. Masa sekarang ini adalah waktu yang paling sulit mengajar orang tentang dunia roh. Benar serius, ini sulit sekali. Saya bagikan di mana-mana tentang pemahaman perumpamaan saja, banyak orang masih belum mengerti. Padahal perumpamaan ini kata Tuhan Yesus perumpamaan tentang 4 tanah ini. Ini perumpamaan adalah perumpamaan yang paling sederhana, yang paling dasar. Kalau ini nggak ngerti, maka semakin sulit untuk mengerti yang lain. Jelas teman-teman? Dan Tuhan bilang dengan jelas, barang siapa yang punya telinga, hendaklah yang mendengar. Jadi banyak sekali orang mendengarkan dengan cara yang salah. Banyak orang memahami dengan cara yang salah. Sementara Tuhan berikan pengetahuannya, kemuliaannya dengan cuma-cuma, dengan luar biasa. Ya, sungguh ini sungguh sekali sangat sulit mengajar orang tentang dunia roh, terutama karena banyaknya pengaruh buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Aku sedang mendidik beberapa orang untuk menjadi instruktur untuk waktu masa depan manusia. Engkau seorang imam besar diberikan pengetahuan lebih daripada yang lain karena engkau mengasihi kami, anakku. Tapi pengetahuanmu masih akan harus ditingkatkan untuk mencapai standar posisimu. Jadi kita paham sekarang ada satu posisi yang diperuntukkan bagi kita. Untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Untuk menjadi pelatih orang-orang yang masih belum sampai di tingkat itu. Bayangkan teman-teman di Pumuri dan Anjem masih sebagian kecil. Kita mendapatkannya. Nanti diretas dan mungkin diperdalam. Dalam satu waktu 3 hari berturut-turut kita akan dibekali. Sebagai bekal untuk kita kemudian setelah retnas itu untuk kita mendalaminya lagi bersama-sama dengan Tuhan secara individu. Dan ini waktu-waktu yang sangat krusial sebetulnya. Bagaimana kita sering ganti nyawa bersama-sama dengan Tuhan. Perbendaharaan yang lama yang didapatkan dari Tuhan, jangan kemudian kita lupakan. Tapi itu akan terus-menerus menjadi satu perbendaharaan yang luar biasa kayanya dalam roh kita, dalam jiwa kita, dalam akal budi kita, teman-teman. Nah, jadi lihat ini bukan cuma buat orang lain, tapi bagaimana kemudian kita sebagai bukti mengasihi Allah dengan kita rajin untuk mengetahui apa yang Ia pikirkan, rajin untuk mengetahui apa yang Ia rindukan, dan kemudian setelah kita melakukannya, kita akan mengalami kerinduan yang sama dengan Dia. 1 Korintus 15 ayat 22. Silakan dibaca oleh siapa ini? Oh, oleh Ibu Itun. Oh, boleh. Ibu Itun ada nggak Ibu Itun dulu? Ibu Itun, silakan. Ada, Pak. Ya, terima kasih. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Terima kasih Bu Amin. Itun. Ya, Ya, karena Pak. terima kasih. Ya, Pak. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Oke? Artinya gini, Adam menurunkan anak-anak. Kita ini diantaranya loh.
dulu. Kita ini adalah diantaranya orang-orang yang diturunkan dari benih Adam. Diturunkan dari benih papa mama kita. Dan kalau kita runut ke atas, ini Adam yang menjadi nenek moyang kita, bukan? Nah, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Artinya apa? Orang yang diturunkan oleh Adam, semua manusia tanpa terkecuali itu terputus hubungannya dengan Tuhan. Mati itu adalah tandanya terputus hubungan dengan Tuhan. Semua orang akan dihakimi secara badani karena putus hubungan dengan Tuhan. Lah, kalau kemudian tersambung dengan Tuhan, apa yang terjadi? Nih, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Apa artinya dihidupkan kembali? Secara rohani. Dihidupkan kembali itu adalah bagaimana kita terhubung kembali dengan Allah. Oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh pengampunan yang diberikan melalui darahnya, hidupnya Tuhan Yesus. Kalau kita semua menerima kehidupan itu, kalau kita semua menerima kepenuhannya, rohnya, maka kita akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus kepada Allah. Ya, tapi apakah semua, Pak? Ya, kita tahu ya, kita telah diselamatkan, kita telah menerima penyelamatan, kita telah lahir baru, tapi itu mesti diteruskan sampai dengan apa statusnya? Lihat ini, tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Ini dia nih, urutannya gini. Kristus sebagai buah sulung artinya di antara semua manusia, dia yang paling tinggi tingkatannya. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Jadi sebagaimana kemudian Kristus sebagai buah sulung yang Allah berikan kepada dunia ini. Sebagai manusia yang akhir untuk menghidupkan manusia yang lain. Ngerti ya? Manusia yang akhir untuk menghidupkan manusia yang lain. Manusia ini diberikan posisi sebagai yang sulung. Makanya ia naik ke sorga. Makanya ia nggak ngalami kematian. Makanya ia dibangkitkan dari kematian. Agar nyata bahwa apa yang telah ditabur oleh Allah di dunia ini, itu kita. Di antaranya. Setelah kita menerima Kristus juga. Bahwa kita akan menerima kebangkitan. Kita akan menerima penyelamatan. Kita akan menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Tapi ini ditandai dengan Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen menjadi miliknya? Enggak semua loh. Orang Kristen masih ada orang yang ada di luar Tuhan. Ada di luar pikiran Tuhan. Ada di luar rancangan Tuhan. Ada di luar kerinduan Tuhan. Orang Kristen masih banyak orang yang ada belum mengerti apa yang Tuhan mau. Belum sepenuhnya ngikutin Tuhan. Dia udah tahu ya bahwa Tuhan mengadakan satu seleksi. Siapapun yang ikut dia bilang gini kan. Siapapun yang ikut dia bilang gini. Ya harus ikut aku, sangkali diri, pikul salib. Bukankah itu jelas sekali? Kalau nggak ikut Tuhan alias ngikut dunia ini, mana mungkin bisa ikut Tuhan? Jelas ya? Sedangkan dunia ini bermusuhan dengan Tuhan. Kalau dia nggak pikul salib, mana mungkin kemudian dia terangkat ke sorga dengan setiap kedagingannya, dengan setiap ambisinya, dengan setiap apapun yang ia punya di dunia. Kalau ia nggak kemudian sangkali dirinya, mana mungkin dia menjadi pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus itu rajin sangkali dirinya. Mengikut Kristus itu bukan hal yang menyenangkan. Tapi matiin dagingnya banyak. Jelas teman-teman, matiin egosentrisnya banyak. Jujur saya tadi sebelum teman-teman yang bergabung lebih dulu ya. Tadi ada Ibu Yohana, Ibu Dina, dan Ibu Leni berempat. Dan Ibu Marta tadi berlima. Saya tadinya mau akhiri acara tadi. Betul, serius. Aduh, ini ngadat lagi jaringannya. Serius, saya kasih tahu tadi.
Sebentar saya off dulu ya, saya mau beresin dulu laptopnya. Dalam hati saya, udah hari ini off-in aja deh, libur aja deh, jaringannya nggak bener. Tapi sebagian dari hati saya yang lain, teruskan, doakan. Dan saya garap lagi itu barusan. Tadi ya jam 4:30 lebih. Laptopnya saya benerin lagi, saya hapus-hapusin data-data yang kemudian masih memenuhi laptop ini, dan jaringannya saya refresh, dan puji Tuhan, jaringannya sampai sekarang lancar. Tepuk tangan semuanya. Tadi Bu Marta Mida, Bu Yohana, Bu Reni, sama Bu Dina udah datang. Saya kemudian melihat antusiasme yang mereka tunjukkan untuk ikut Tuhan. Bukan ikut saya, ikut Tuhan. Ini Tuhan loh, ini acara Tuhan, bukan acara saya. Dan saya kemudian mengerti ini rencana Tuhan, ini acara Tuhan, bukan acara saya. Dan saya mengikuti apa yang Tuhan gerakan di hati saya. Coba beresin lagi laptopnya, hapusin yang kemudian mesti perlu dihapus. Lalu saya ketik WinR, dan saya ketik, dan kemudian ada beberapa data-data yang mesti dihapus, lalu saya eee, kopas semuanya dan saya delete satu-satu. Itu butuh waktu kan, butuh waktu satu-satu, di-restart lagi jaringannya, di-restart lagi laptopnya, lama tuh kira-kira 10 menit. Puji Tuhan, sampai sekarang lancar. Coba kalau saya nggak ikut Tuhan, kalau saya nggak ikut Tuhan untuk, "Udah deh hari ini libur aja deh," gitu, bisa tidur lagi gitu ya. Bisa minum kopi sambil nonton Pilpres 2024 misalnya gitu ya. Pilihan banyak, tapi ikut Tuhan cuma satu pilihan, sangkali diri, pikul salib, dan ikut Tuhan senantiasa. Tepuk tangan semuanya. Iya, pikiran kita di-restart, jangan terlalu banyak sibuk mikir Pilpres. Saya kasih tahu ya, siapapun yang akan terpilih nanti tetap itu pilihan Tuhan, bukan pilihan Indonesia. Dan pilihan Tuhan pasti mengikuti rancangan Tuhan, siapapun dia. Nggak dipusingkan dengan apapun deh, teman-teman. Jangan juga kampanye di mana-mana, udah. Pokoknya ngikutin Tuhan aja. Siapapun dia, nanti akan terpilih. Dia pasti akan ngikutin agenda Tuhan. Siapapun dia, hasilnya sama aja, Pak. Iya, sama aja. Serius. Karena ini udah akhirnya akhir zaman. Jadi, ikuti kata-kata saya. Mengikuti Tuhan, itu pilihan. Mungkin nggak enak, tapi yang namanya nggak enak, itu pasti nyalibin daging. Percaya deh. Dan itu pasti yang menyenangkan Tuhan. Daripada ngikutin apa yang kita mau terus. Ya nggak teman-teman? Setuju ya apa yang saya bilang? Ngikut Tuhan, pasti nyalibin daging. Terima kasih Ibu Yohana, Ibu Dina, Bu Leni. Udah, Ibu Marta Mida juga udah sabar ya tadi nungguin. Ibu kemudian banyak kemudian bergabung. Terima kasih atas kesabarannya. Saya tahu ini membuat buah roh muncul karena jaringan lagi yang bermasalah, tapi ternyata Tuhan baik juga. Setelah kita berdoa tadi, jaringannya stabil sekarang. Oke, kita teruskan. Adakah pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjut? Adakah pertanyaan? Silakan. Nggak ada pertanyaan? Wow, terima kasih kalau nggak ada pertanyaan. Saya teruskan. Mari kita teruskan. Tiba kesudahannya. Setelah kerajaan 1000 tahun, tiba kesudahan dari rencana Bapa ini, di mana seluruh kuasa dan penguasa dalam kerajaan dunia ini akan sudah ditaklukkan di bawah Kristus. Yang tidak mau takluk akan dibinasakan semua ke dalam neraka, termasuk kerajaan maut dan bahkan mautnya juga. Jadi, mengapa Bapak biarkan semuanya ada ya di dunia ini sekarang? Tahu nggak kenapa? Kalau melihat dari bahwa ia kemudian menyemai benih di bumi, kemudian bertumbuh gandum dan bulirnya, kemudian tumbuh juga lalang, ya. Dan kemudian malaikat-malaikat bilang sama sang Tuhan, "Tuhan, ini dari mana asalnya? Kok tumbuh lalang? Musuh yang melakukannya. Kalau gitu cabut aja gitu Tuhan." "Jangan, nanti ikut tercabut juga gandum itu. Biarkan semuanya dua-duanya bertumbuh sampai masa menuai tiba."
biarkan keduanya tumbuh sampai masa menuai tiba. Pertanyaannya, kapan masa menuai? Saya kasih tahu ya, kapan masa menuai? Tuhan kan ingin panen ya. Kapan Tuhan panen? Tuhan panen kan nanti di akhir zaman, sebelum adanya kesesakan kan kita mesti diangkat dulu. Oke, itu betul. Tapi kapan Ia ingin panen sebetulnya? Siapa yang ingin tahu? Angkat tangannya. Kapan Ia ingin panen? Siapa yang ingin tahu? Bu Dina, oke. Yang lain nggak ada. Siapa yang ingin tahu kapan Ia ingin panen? Bu Yunike? Baru 2 dari 10 orang? Dari 20.000 orang di sini. Siapa yang mau tahu lagi? Kalau gitu saya hanya bisikin kepada 2 orang ini aja ya, kepada Budin dan Bu Yunike, yang lain enggak. Oke, saya kasih tahu ya sekarang ya. Kapan Ia ingin panen? Ia menginginkan panen ketika kita dalam masa-masa sulit. Mengapa? Lihat nih teman-teman. Mengapa Ia izinkan lalang tumbuh? Bukan fokus ke lalangnya sebetulnya. Yang Ia inginkan, gandum itu tetap tumbuh dalam situasi sesulit apapun. Karena akan tumbuh terus. Karena benih ilahnya yang tumbuh. Oke, mengerti teman-teman? Jadi mungkin umur kita nambah. Mungkin kita terus-menerus berjalan di dunia ini sampai dengan pada umur 90 tahun gitu ya. Tapi saya kasih tahu teman-teman, bukan cuma umur yang Tuhan lihat, tapi kemudian yang Ia lihat adalah segimana kita bisa matang untuk dituai, panennya. Nah, kapan panennya? Untuk buah-buah ini bisa panen, muncul, dan berbulir, keluar hasil-hasilnya. Kapan? Ketika kita terus-menerus ikut Yesus, sang kayu diri dan pikul salib. Ketika kita ngikut Tuhan, disitulah panen raya tiba. Setiap hari sebetulnya yang Ia inginkan adalah panen. Mengapa? Karena dalam umur kita yang sekarang ini, di sini minimal ada yang 35 tahun mungkin. Karena dari umur 35, dari umur kita bertemu dengan Tuhan sampai umur sekarang ini, kita tuh udah cukup dewasa untuk panen. Mengerti nggak ini teman-teman? Kita tuh harusnya terbiasa untuk menghasilkan jiwa-jiwa dimenangkan. Makanya Dia ingin panen terus tiap hari sebetulnya. Dari apa yang telah kita hasilkan, dari apa yang telah kita pelajari, apalagi pemuridan, sampai buku 13 nih, Dia ingin hasilnya mana? Aku berikan kamu kepercayaan dapatkan buah Roh Kudus, buah roh, karunia roh, talenta dan mina, semuanya untuk apa? Untuk bekerja, menghasilkan buah-buah itu. Nah, kalau udah diberikan segitu banyak masih belum berbuah juga, berarti engkau adalah, kita semua adalah hamba yang jahat dan malas. Kalau nggak panen, yang terjadi adalah kita mungkin terhimpit oleh lalang itu sendiri. Kita mungkin nggak menerima pertumbuhan karena kita ada di pinggir jurang, di pinggir jalan, di pinggir jurang. Kitanya mungkin lagi sibuk dengan berbagai macam sini, kekhawatiran, kecemasan kita akan dari esok. Bukankah itu semak duri? Mungkin kita pengeraskan hati. Mungkin Tuhan ingin saya begini dan begitu. Padahal Tuhan ingin kita begini. Tapi kita punya pilihan yang lain. Bukankah itu munculnya hati tanah berbatuan? Nah teman-teman ingat, dari 3 hati yang kita pelajari, ketiga hati ini nggak bisa dapat firman Tuhan. Sebaik apapun firman Tuhan yang diberikan kepada 3 jenis hati ini, nggak bertumbuh. Akhirnya mati juga. Nah, kalau kita sekarang mengalami kehidupan Kristus, pasti ada yang Ia ingin. Kalau kita menerima pewahyuan dari pemuridan ini, pasti ada yang Ia inginkan. Panen besar yang Ia inginkan. Makanya tema retret tahun ini adalah panen. Untuk apa? Agar kita sadar kita nih lagi ingin dipanen sama Tuhan loh.
Lihat sekeliling kita, banyak yang pelit tuai. Siapa yang nuai? Nggak ada yang nuai. Karena semuanya sibuk dengan masing-masing. Tuhan, aku lagi bergumul. Tuhan, aku lagi belum cukup sempurna untuk kemudian aku jadi hamba Tuhan. Masih banyak perkara-perkara yang lain. Tuhan, nanti kalau nanti bapakku udah mati, nanti aku ikut Engkau. Tuhan, aku baru kawin, aku nggak mau ikut Engkau. Tuhan, aku punya 300 pasang lembu yang baru aku beli. Aku masih ingin bekerja. Tuhan, aku baru beli tanah. Aku masih belum konsen ke pelayanan. Jadi kapan dong panennya? Diantar aja besok. Udah terlambat besok. Barangkali Tuhan datang besok. Teman-teman, yuk kita sadari waktunya sudah hampir tiba. Ya, bagaimana ketidaktaatan akan kemudian sampai pada kesudahannya, dan ketidaktaatan itu kalau kemudian kita lakukan terus-menerus, semuanya akan ditaklukkan dan dibinasakan di dalam lautan api yang menyala-nyala. Bahkan termasuk maut juga akan dibinasakan di sana. Efesus 1:22. Oke, yang belum baca siapa? Boleh kembali ke Bu Made? Boleh, silakan. Bu Made. Bu Made ada? Nggak ada. Oke, silakan saya minta Ibu, boleh Bu Evi, boleh silakan. Bu Helvin ya. Udah pulang nih. Udah nyampe di rumah Ibu ya. Baru sampai rumah Pak Doni. Iya, terima kasih Ibu. Silakan dibaca. Efesus, ya, halo Pak Doni. Halo. Efesus 11, Efesus 1 ayat 22 ya Pak Doni. Betul Bu. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Oke. Amin. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Pak Doni. Ya, mari kita lihat ini teman-teman, ini luar biasa ya. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan dia, Kristus, telah diberikan Allah kepada jemaat, kepada kita. Kristus dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai kepala, sebagai raja, sebagai tuan dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya. Bayangin teman-teman, kita ini jemaat, kumpulan jemaat. Kita ini adalah orang-orang yang mungkin masih berdosa, mungkin masih belum mengerti Tuhan pengennya apa, masih belum mengerti apa yang Tuhan inginkan, masih ya bandel-bandel dikit lah Pak gitu ya. Tapi jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kemenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke teman-teman, saya mau bawa ini kita ke dalam satu kenyataan ya. Meskipun kita ini masih jauh dari Tuhan, masih belum mengerti juga rencana Tuhan secara jelas, masih bandel dikit-dikit gitu ya. Tapi jemaat itu adalah disebutkan sebagai tubuhnya. Tubuhnya itu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Kita yang kemudian masih merasa diri kita masih punya banyak kepengen ini, dikategorikan sebagai tubuhnya. Tubuh Yesus. Kalau kita mengerti hal ini kehormatan sebetulnya. Ini kehormatan yang disematkan kepada kita. Terlepas kitanya masih jauh dari Tuhan, kita masih belum layak, tapi Tuhan telah menyematkan ini kepada kita. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. So, saya mau bilang gini, sesama anggota tubuh Kristus, yuk sama-sama saling melengkapi, saling melayani, saling mengasihi. Diawali di dalam FFG ini dulu. Oke? Diawali di FFG ini. Semua yang disebutkan di sini semua adalah anggota tubuh Kristus. Dan Yesus memandang penting kita semua satu persatu.
Ibu Ana, Ibu Evi, Bu Yunike, Bu Enda, Bu Leni, Bu Marta Minda, Bu Itun, Ibu Lis, Ibu Dina, saya, Bu Yohana, Ibu Made, semua yang tadi hadir. Semua Tuhan anggap penting. Jadi kalau saya hari ini kok dikit banget ya. Ya, sedih sih, tapi ya udah mungkin lagi sibuk ya, ya udah mungkin ada keperluan lainnya mungkin ya. Ya, tapi saya berdoa mudah-mudahan mereka semua juga mengalami lawatan Tuhan, mengalami teguran Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami perlengkapan dari Tuhan. Sebagaimana kita diingatkan pada hari ini, teman-teman. Kalau ini dipraktekkan, kita akan mengalami kepenuhan Dia. Kita sadar kalau kita kemudian berlaku kasih melengkapi satu dengan yang lain, kita tuh lagi mempraktekkan kita ini tubuhnya Yesus. Nah, kalau di FFG sudah seperti itu, maka muncullah kita di RTM juga sama persis seperti yang ada di FFG. Kalau di RTM kita udah kemudian menjadi satu bentuk kehidupan yang luar biasa, yang memberikan contoh kepada banyak orang. Semua orang RTM diberkati. Maka kita akan tampil menjadi kerajaan Allah di mana kita tinggal di daerah masing-masing. Dan ini yang Tuhan suka. Kenapa? Karena kemudian sorga terbentuk dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dalam hidup kita, bahkan di kota-kota kita di mana kita tempat tinggal. Teman-teman, kalau kita melihat hal ini bukan karena kitanya mampu loh, tapi memang Dia yang menginginkannya. Ya, teman-teman, kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya Dia yang pegang kendali penuh, Dia yang berinisiatif penuh, memberikan perlindungan yang penuh, memberikan satu nutrisi yang penuh. Jelas ya teman-teman? Oke, berikutnya 1 Korintus 15 ayat 24, kembali lagi ke Ibu Dina. Ada Ibu Dina? Ya, Pak. Ada, terima kasih. Ada, Pak. Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, terima kasih Bu Dina. Ada kesudahannya, ya, dan nanti tiba. Ada kesudahannya dan nanti tiba bila mana ia, Yesus, menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Sesudah Bapa membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi yang membinasakan pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang menentang Dia itu akan dibinasakan oleh Allah. Dan yang menjadi mengapa yang membinasakan karena semua pemerintahan dan kekuasaan ini sudah cukup waktunya untuk mereka memerintah di dunia ini. Mereka mesti mengalami mengalami peralihan kekuasaan. Dan yang menjadi penguasanya siapa? Tuhan Yesus sebagai Raja. Nanti 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus di bumi itu adalah penggenapannya. Karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai Raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki. Ya, jadi yang aktif melakukan tindakan penaklukan ternyata bukan Yesus, yaitu Allah. Yang menaklukkan musuh-musuh di bawah kaki Yesus, yaitu Allah. Berkaitan dengan yang tadi kita bacakan di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Allah sumber demi sejahtera menyertai kita. Artinya apa? Ketika Allah menyertai kita, yang Ia lakukan apa? Menaklukkan semua musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Jadi pada saat ini yang jadi partner kita menaklukkan musuh adalah siapa? Siapa? Yesus. Bapak. Bapak. Yesusnya cuma nunggu sebagai raja, tunggu di tahtanya. Oh ya, dan musuh ditaklukkan.
Mari diperintah oleh aku, mari. Nah, jadi kalau kita nanti menaklukkan musuh-musuh di bawah kaki Kristus, yang kita lakukan adalah, Bapa Surgawi, mari kita taklukkan musuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan Kau Bapa, pada hari ada anakmu yang sekarang berdoa bersama-sama dengan kami. Kalau kita lagi layani nih orang-orang ya, kami minta Kau Bapa kuasai dia, jamah dia, lawat. Agar setiap roh-roh jahat yang ada dalam dirinya takluk di bawah kaki Kristus. Dan dia mau sekali loh Bapak. Dan ketika kemudian orangnya kemudian menyerahkan semuanya ini kepada Roh Kudus untuk dia ambil alih, mungkin terjadi manifestasi, mungkin terjadi apa namanya, kalau orang kesurupan gitu ya, manifestasi roh jahat, maka kita bilang ini, Bapak Surgawi, Engkau pindahkan anak-anakmu ini pindah ke dalam kerajaanmu dan damaikan mereka dengan darah salib Kristus. Agar mereka diterima sebagai anak-anak Allah kembali. Karena semua penguasa-penguasa ini, semua musuh-musuh ini mesti ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Sekarang kalian mesti semua, mesti takluk di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang kau itu memang ada di sini sekarang. Dan memang kau ada di sini sekarang sebagai Raja, sebagai Tuhan. Di mana Tuhannya? Hati kita. Kita bilang begitu aja. Ya, kan kita sebagai juru besar, juru bicara kerajaan Allah, bukan? Dan Tuhan Yesus bilang, kau memang menginginkannya demikian. Maka tampilkanlah engkau sebagai Raja di depan mereka, Tuhan. Engkau sebagai Raja dan mereka takluk di bawah kaki. Biasanya yang terjadi mereka tersungkur, mereka melompat, mereka kemudian terlepas. Dan yang terjadi adalah mereka pindah daerah. Menjadi pengikut Kristus dalam dunia roh. Biasanya itu yang kami lakukan dalam doa. Di bengkel doa. Di Cipaku biasanya seperti itu. Ya teman-teman, kok bisa begitu ya? Saya kasih tahu. Karena kita mempraktekkan yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang patut dipuji, habis dipikirkan, lakukan. Maka Allah menyertai kita. Tepuk tangan semuanya. Pelayanan kelepasan akan menjadi begitu mudah dan ringan bersama-sama dengan Allah kita. Mengapa? Karena Ia yang punya inisiatif, yang Ia inginkan, yang Ia rindukan. Memang seperti itu. Jelas teman-teman? Diberkati oleh apa yang saya bagikan barusan? Ya, nggak ada videonya, biarin. Teman-teman, apakah mendengarkan suara saya? Ya, mudah-mudahan mendengarkan. Oke? Dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Itu sebabnya setiap doa kelepasan yang terakhir kali kita usir adalah maut. Mengapa? Karena kepalanya, pemerintahannya, penghulunya memang maut. Dan maut dibinasakan oleh apa? Oleh kematian yang kedua. Di dalam lautan api yang menyala-nyala. Oke? Nanti kita akan mungkin belajar apa itu maut. Belajar dari mana? Belajar bersama Bapak menangani setiap orang-orang yang kita doa. Oke? Nanti kita akan belajar apa itu maut ya. Wahyu 20 ayat 11. Silakan dibaca. Ibu Marta boleh? Iya, Pak. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Wahyu 20. Ayat 11. Iya, Wahyu 20 ayat 11. Ya, Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka semua juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Ya, makasih Bu Marta. Jadi ada tahta putih yang besar. Dan dia yang duduk dan dia yang duduk di atasnya. Di atas tahta putih ada yang duduk ya. Dia itu siapa? Allah Bapa ya, nanti kita akan bahas. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Bumi yang sekarang dan langit yang sekarang. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bumi dan langit itu nanti akan dibinasakan. Sampai di mana Pak? Ya mungkin sampai di alam semesta ini semuanya akan diganti dengan yang baru. Ya mungkin, saya kan
Belum tahu juga kan, tapi dinyatakan lenyaplah bumi dan langit. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, itu kitab kehidupan. Ini kita udah baca. Nah, saya bahas nanti ini ya. Siapa yang duduk di tahta putih itu? Dia adalah Allah Bapa. Dialah yang berkuasa membunuh selain tubuh juga membunuh jiwa di api neraka. Bagaimana kemudian dia membunuh tubuh dan jiwa di api neraka? Roh dan jiwa dipisahkan. Ya, saya pernah bahas ini. Roh dan jiwa disintegrasi, dipisahkan. Kalau orang yang telah meninggal, roh dan jiwanya masih menyatu. Meskipun akal budinya mampet, bukan mampet, berhenti di satu titik ketika ia mati. Dia nggak bertumbuh. Hanya jika dia punya memori bersama-sama dengan Tuhan sampai dengan di langit bumi yang baru. Ini baru nih. Pada moto yang baru nggak? Belum, nggak mau. Udah, saya kasih yang lain aja. Oke, yang lain aja lah. Oh, Bapak mau loh. Mana? Videonya nggak ada. Mau. Ya, kan orang-orang mati itu akal budinya kan sampai dengan di tempat dia, sampai dengan di waktu dia meninggal. Stop di situ. Nggak bisa mikir lagi, nggak bisa kemudian berangan-angan lagi. Kalaupun dia bisa berpikir atau kemudian dia melampiaskan lagi apa yang telah dia dapat sebelumnya sampai sebelum dia mati. Mungkin sebelum dia mati dia punya hawa nafsu yang belum kesampaian, maka kemudian dia meneruskan itu kepada siapapun yang kemudian dia rasuki atau dihidupi dalam tubuh jasmani orang hidup. Oke? Dan kemudian orang hidup kemudian seperti kemasukan kematian. Lucu ya. Dan biasanya juga mengalami sakit penyakit yang sama dengan orang-orang yang telah mati sebelumnya itu. Tapi meskipun orang yang telah meninggal dalam Tuhan, ya dalam Tuhan, orang yang meninggal dalam Tuhan yang telah mencapai satu tingkat pengertian tertentu sampai dengan langit bumi yang baru. Ini saya kasih tahu ya rahasianya. Orang yang telah memahami satu memori tertentu sampai dengan di langit bumi yang baru, meskipun dia telah meninggal, dia masih punya memori tentang hal itu. Mengertikah itu? Jadi kehidupannya masih berlangsung di Firdaus. Bisa jadi seperti itu. Saya bilang bisa jadi seperti itu. Dan kehidupannya berlangsung terus-menerus sampai dengan dia mengerjakan kembali hal-hal yang ia pernah kerjakan berdasarkan tuntunan Tuhan di dunia ini sebelumnya. Oke, nangkep? Jadi teman-teman gini, belajar di dunia ini bukan cuma untuk kemudian menghadapi pergumulan saja. Tapi sampai dengan di langit bumi yang baru, bagaimana itu yang menjadi satu periode yang panjang yang telah Allah sediakan bagi kita. Dan kalau kita kemudian belum mencapainya, saya kasih tahu ya, milikilah pengertian ini. Kita setelah dihidupkan Tuhan Yesus, kita duduk di tahtanya bersama-sama dengan Dia. Supaya di masa yang akan datang, Allah memberikan kepada kita apa yang Ia rindukan. Berdasarkan kehendaknya. Nah, kalau kita memegang ayat itu, kita mengerti sekarang, Ia punya kerinduan besar sampai dengan kekekalan. Dan kalau kita pada hari ini sampai di tingkat itu, pengertian itu, dan hidup dalam tubuh jasmani kita, dalam memori kita, dalam darah kita, dalam memori kita, meskipun kita kemudian meninggalkan tubuh kita, tapi secara rohani kita meneruskan kembali program-program yang telah ada. Mengapa? Karena kita sebelumnya dituntun oleh Roh Tuhan Yesus dalam hati kita. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Beda dengan manusia yang sekedar tahu saja, tapi tidak pernah punya memori yang indah bersama-sama dengan Tuhan sampai di tingkat itu. Berbagailah mereka yang praktek, bukan cuma teori ya teman-teman. Oke. Siapa yang duduk di tahta itu? Allah Bapa. Dialah yang berkuasa membunuh selain tubuh juga membunuh jiwa di api neraka. Roh manusia tak bisa mati, tapi jiwanya di api neraka bisa terurai
hingga roh itu menjadi sendirian tanpa jiwa sebagai staf bantunya. Apa yang terjadi jika jiwa itu dibunuh di neraka? Kita tahu bahwa jiwa itu terdiri dari kumpulan bermacam-macam roh. Ada roh cinta, ada roh benci, ada roh kasih sayang, perbuatan baik, ada juga roh jahat, membalas dendam, ada roh tertawa, roh sedih, roh cuek, roh kejam, roh belas kasihan, roh keahlian, roh kebodohan, roh rajin, roh malas, dan roh-roh yang lain dan sebagainya. Semua itu sarana roh yang di tengah itu untuk mengekspresikan diri. Kalau itu dibakar di api neraka, mereka akan terurai dan cerai-berai. Maka jiwa hancur berantakan. Roh pemiliknya tak punya asisten lagi untuk mengekspresikan kesakitan, kekecewaan, pertobatan, dan sebagainya. Itu sebenarnya mengapa jiwa hancur itu kemudian menjadi satu hal yang menyakitkan, yang kekal dalam lautan api yang menyala-nyala. Karena sukar berekspresi. Karena sukar melampiaskan apa itu sedih, apa itu marah, apa itu kecewa, karena nggak punya lagi cara mengekspresikannya seperti apa. Mudah-mudahan nangkep apa yang saya barusan bilang. Saya habiskan dulu ya, langit baru dan bumi baru. Habis nih. Dari semula dijadikan langit lama, bumi lama ini hanya sebuah tempat untuk melahirkan manusia, membibit manusia, dan membentuk manusia serupa Kristus saja. Ketika proyek ini dinyatakan selesai, maka bumi lama dan langit yang lama akan dimusnahkan lagi. Diganti yang bersih, kudus, tak ada arwah-arwah ketinggalan di bumi. Jadi sekarang masih ada ya? Masih. Mari kita lihat ayatnya. Ini masih ada nih di bumi ini. Wahyu 20 ayat 13. Silakan dibaca oleh Ibu Itun, tolong. Ya, Pak. Terima kasih. Wahyu 20 ayat yang 13. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan. Lautan api. Oke, terus? Oh ya. Setiap orang? Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, itu ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Terima kasih Bu Itun. Iya, Pak. Wahyu 21 ayat 1, silakan Ibu Ana, tolong dibaca. Ya. Matius 6. Bukan. Wahyu 21 ayat 1. Oh, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Amin. Terima kasih Bu Tulisan Ana. kecil-kecil. Oh, makasih Bu Ana. Memang ini rengkap-rengkap tulisannya sangat erat. Makasih Bu Ana. Matius 10 ayat 28. Silakan Bu Yunike. Iya Pak Doni. Terima kasih. Matius 10 ayat 8 ya Pak. Betul.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak. Ibu Enda, Matius 6. Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Bu Enda. Oke, mari kita bahas. Tadi dikatakan bahwa yang sanggup membunuh tubuh dan jiwa di neraka itu adalah Allah. Mengapa kok Allah menyiksa seseorang? Karena mereka tidak cukup mau untuk mereka berganti posisi. Mereka tidak mengasihi Allah mereka. Mereka tidak mengasihi penyelamat mereka. Bohong kalau mereka nggak dapat kesempatan. Selalu ada kesempatan lewat hati nurani. Tapi hati nurani yang kemudian ditetapkan dalam diri setiap manusia tidak pernah dipakai untuk mencari Tuhan. Tidak pernah dipakai untuk kemudian mereka membiarkan Tuhan mengambil alih dengan kasih-Nya, dengan karunia-Nya, dengan anugerah-Nya. Manusia cenderung ingin bekerja sendiri dengan kekuatan sendiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka di dunia ini. Sementara dunia ini diberikan kesempatan untuk membibit manusia dan menyempurnakan manusia yang telah mengikuti Yesus. Jadi ada dua fase ya, membibit manusia di bumi ini dan kemudian memindahkan mereka masuk ke dalam kerajaan Allah oleh darah salib Kristus. Iya, betul ya. Nah, teman-teman, ini yang terjadi, banyak manusia yang kemudian tidak mau pindah daerah. Maka kemudian ketika mereka mati, mereka tertinggal di dunia ini. Dunia ini penuh dengan tempat-tempat kematian, dengan setiap roh-roh yang ada di dalamnya. Dikatakan di sini kemudian ketika sebelum terjadinya ada lautan api yang menyala-nyala itu, neraka itu isinya diisi sama orang-orang ya. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Laut penuh dengan orang mati, bayangkan. Orang mati sejak zaman kapan? Ya sejak zaman Adam. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut ada di mana? Di bawah bumi. Di bumi itu banyak orang-orang yang terikat dalam maut dan kerajaan maut, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Sebelum mereka dihakimi, mereka ada di mana? Di bumi seluruhnya. Oke, teman-teman, bayangkan ini, bumi penuh dengan orang-orang yang telah meninggal dan mereka masih tertawan di situ. Maka mereka dihakimi di depan tata putih itu. Sebelum ada langit bumi yang baru, mereka mesti diseleksi dulu sampai dengan mereka layak masuk ke langit bumi yang baru, dan ada pula yang dibinasakan di dalam lautan api yang menyala-nyala. Maka kemudian Allah menjadikan langit baru dan bumi baru. Nih lihat teman-teman ya. Ada dalam ayatnya Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang lama, yang pertama, dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Mengapa nggak ada laut? Salah satunya dulu laut adalah tempat dunia orang mati. Oke? Tapi di dalam langit bumi yang baru, laut pun tidak ada lagi. Mungkin masih ada sungai-sungai, masih ada. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ini yang penting, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mengapa ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka? Itu terjadi hanya di dalam Wahyu 21 ayat 3 kah nanti di dalam masa akan datang? Oh, tentu tidak. Kalau kita mendengar pengajaran yang tadi, kalau kita mempraktekkan yang sedap, yang mais dengar, kalau kita praktekkan itu, bahwa Allah menyertai kita, Immanuel itu, dan maka Allah beserta dengan kita semua pada hari-hari ini. Enggak nunggu besok.
nggak nunggu nanti di dalam kitab Wahyu 21. Tapi dia inginkan hari ini, panennya hari ini teman-teman. Tepuk tangan lagi semuanya buat Tuhan. Ya jelas ya. Jadi apa yang kemudian Allah sediakan adalah hidupnya, dirinya, kepenuhannya dalam diri kita hari-hari ini untuk kemudian menjamin kita menerima apa yang Ia janjikan bersama-sama nanti di dalam kota kudus itu. Kita ini adalah manifestasi Bapa. Seperti di dunia ini, di bumi ini sekarang. Demikian juga nanti di dalam Yerusalem yang baru, di kota kudus itu. Matius 10:28 ini yang kemudian kita tahu bahwa Allah membinasakan tubuh dan jiwa dalam neraka. Apa namanya? Terintegrasi semuanya, terpisah semuanya. Semua roh-roh dalam jiwa itu, pikiran-pikiran, rasa kasih sayang, roh-roh yang rajin, roh-roh yang mungkin roh-roh yang ingin mencari Tuhan tapi nggak cukup waktunya, kemudian masih dipakai sama semua hal yang kemudian yang sia-sia dan nggak cukup standarnya, maka kemudian seseorang itu dibinasakan dalam neraka dan jiwa dan tubuhnya tidak lagi menyatu namun terpisah, ya, rohnya dan jiwanya terpisah, maka kemudian terjadi kesedihan, kekecewaan, namun nggak bisa melampiaskannya dengan leluasa, itulah namanya kebinasaan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan soal kekayaan, bukan soal rumah, bukan cuma soal perlengkapan hidup di muka bumi ini, tapi semuanya itu yang bertumbuh, yang perlu kita tumbuhkan di bumi ini semuanya, itu ditambahkan kepada kita. Apa itu? Saya kasih tahu ya, kerajaan Allah yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, kalau kita kemudian mencari-cari hal-hal untuk membahagiakan diri dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara kebendaan, maka mungkin kita akan mendapatkannya di bumi ini. Namun tidak cukup mampu untuk mengerti dan memahami serta memiliki apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Namun kalau kita memiliki pengertian yang tepat, dan kemudian kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kita butuhkan di muka bumi ini akan ditambahkan kepada kita. Plus, di dunia akan datang, kita akan menerima, sebagaimana kita di bumi ini bersama-sama dengan Allah, demikian juga kita selama-lamanya bersama dengan Allah dalam kota kudus. End of story dalam bab ini. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Ya. Adakah pertanyaan teman-teman? Akhir bab 127 setelah selesai, kemuliaan kerajaan Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Bersyukur sinyalnya masih bagus sampai dengan di akhir pertemuan ini. Bersyukur banget, tadinya sempat mau diakhiri. Tapi puji Tuhan. Akibat doa dari teman-teman. Terima kasih doanya teman-teman. Oke, ada pertanyaan kah? Silakan Ibu Dina, Bu Marta, Ibu Lis, Bu Leni, Bu Enda, Bu Yunike, Bu Ana, Bu Itun, Bu Evi. Apakah ada pertanyaan? Saya, Oke, silakan Bu Marta. saya Pak. Ya, boleh. Halo? Ya, silakan. Oke, saya mendengarkan. Iya Pak. Yap. Iya, tadi yang tentang orang mati kan setelah dia mati, berarti kan hanya berdasarkan keinginan, makanya dia masuk lagi ke orang hidup ya Pak? Bukan. Berdasarkan memori sebelum ia meninggal. Udah itu aja. Apa yang ia pikirkan sebelum ia meninggal itu. Ya. Oh, memori sebelum dia meninggal atau selama dia hidup lah, kebiasaan di karakter dan sifatnya gitu ya Pak? Iya, kebanyakan itu. Ya, betul. Lalu kenapa orang misalnya ahli tenung mau pakai itu untuk dipergunakan seperti dipekerjakan gitu Pak? Itu seperti memakai dunia orang mati itu kenapa Pak? Bisa apakah berdasarkan kelompok-kelompok orang tersebut makanya dipakai gitu Pak? Ya, gini, kalau petenung terutama atau dukun ya, mereka mengikat jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, nggak sembarangan mereka ikat. Yang mereka bisa ikat, mereka yang telah menyerahkan diri pada setan, atau mereka yang telah menyerahkan diri pada dukun sebelumnya. Untuk apa? Untuk menajiskan sesuatu atau seseorang, ketika seseorang ini kemudian datang kepada dia untuk, Pak, saya pedukun, saya punya saingan usaha nih.
saya pengen orang yang senior saya itu gagal usahanya, ya dikirimlah roh najis, itu dia yang diikat sama si dukun sebelumnya gitu loh. Gitu Bu Marta, untuk mengadakan satu kesialan, untuk mengadakan sebaliknya keuntungan bagi, apa, usaha-usaha yang mereka dirikan. Tapi orang yang datang ke dukun jiwanya diikat oleh setan, siapapun mereka. Nanti kalau mereka mati, diikat juga oleh si dukun itu untuk menjadi roh najis kepada banyak orang. Tergantung keinginannya si, apa, si klien si dukun ini. Gitu Bu Marta. Oh, berarti sudah terjadi perjanjian selama mereka hidup, lalu pertukaran lah terjadi di alam roh gitu ya Pak ya? Enggak pertukaran, jadi ketika seseorang datang ke dukun nih, datang ke dukun, "Mbah dukun, ada apa? Saya mau minta tolong, jadikan saya kaya." Oke, ini yang syaratnya gitu ya, syaratnya apa kek yang aneh-aneh gitu ya. Tapi sejak dia minta itu, dia sudah menukarkan nyawanya kepada si setan lewat dukun ini. Memang diberikan kekayaan, tapi biasanya nggak kekal gitu loh. Misalnya kalau dia kaya, anaknya nanti akan menerima dampaknya dan kalau dia mati, nah langsung kemudian jadi roh najis. Dan si dukun bebas mau ngapa-ngapain juga kepada orang-orang mati ini. Mau jadi penunggu mana, mau jadi apa namanya, penglaris apa, mau jadi roh najis apa, mau jadi roh pelet apa gitu, bebas dia. Dan biasanya ya, karena memang diikat oleh roh apa, roh setan ya, dan orang ini jadi devil spirit, jadi roh yang jahat gitu. Entah itu jadi kemarahan, entah itu jadi roh cabul, entah roh berzina, entah roh bikin sial, apapun itu. Roh kecelakaan di antaranya ya, di antaranya. Mengapa banyak kecelakaan terjadi di mana-mana, seperti itu. Seperti itu Bu Marta. Oh iya. Oh, berarti yang seperti Bapak pernah bikin gambaran apa tuh? Kelihatannya dia biasa, tapi di alam roh ada yang mengikat gitu ya. Iya. Oh, jadi waktu dia ketemu ahli-ahli tenung atau dukun itu sebetulnya dia udah ya ya di bawah hamba dosa ya Bukan cuma dosa loh, membuyarkan dirinya dia udah diperbudak. diperbudak oleh si setan dan dukun ini. Baik dukun bohongan maupun dukun beneran. Kalau dukun bohongan ya, tapi dia yang dilakukan salah di mata Tuhan, tetap jadi budaknya si jahat. Jadi ketika ia mati jadi roh najis juga. Seperti itu keadaannya. Jadi, Ya, kalau kita mengetahui hal itu, yang kita harus itu makanya perlu diperdamaikan ya Pak, ya, orang itu gitu. sebelum diperdamaikan, ingat apa yang telah tadi saya nyatakan bahwa yang menjadi pendamainya kan kita ya. Kita yang disertai dengan Roh Allah Bapa itu. Mengapa ada Roh Allah Bapa itu? Karena kita mengetahui bahwa kita telah memiliki Roh Kristus anaknya itu ya. Jadi bukan cuma kita melewatkan Kristus dan kita langsung kepada Bapa, enggak. Jadi kita setelah memiliki hidup Kristus, untuk kita berdampingan dengan Allah Bapa untuk melayani siapapun yang kita doakan. Dan kalau kemudian kita doakan seperti begitu, ada roh najisnya, ada roh jahatnya, kita kemudian meminta kepada Bapa untuk mem apa namanya, memberikan kepada kita pengetahuan, ini kenapa ada roh najis? Kenapa bisa ada roh najis di sini? Mengapa dia bisa jadi roh najis? Kan orang yang telah meninggal, orang yang pernah hidup sebelumnya, mengapa dia jadi menjadi suatu bentuk roh jahat, gitu. Dan biasanya kalau didoakan ngamuk, itu roh jahat seperti begitu. Bukan setan, bukan. Tapi itu roh najis namanya. Seseorang yang telah meninggal tapi kemudian terikat oleh dukun atau terikat oleh roh setan. Gitu Bu Marta. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada teman-teman masuk dalam pelayanan bengkel ya, nanti bisa melihat bagaimana ternyata roh najis itu menjadi menyatu dengan orang-orang yang hidup. Nah, di antaranya orang hidupnya terikat dengan dukun atau roh najisnya masuk ke dalam nenek apa namanya, ke dalam cucunya, anaknya yang kemudian ingin selamatkan oleh keinginan Allah. Jadi Allah itu memang menaklukkan semua makhluk di dalam kesia-siaan agar mereka tidak bisa menolak hadirnya Mesias dalam hidup mereka.
Jadi mereka mesti kemudian tanda kutip masuk ke dalam diri anak-anak mereka, cucu cicit mereka, agar mereka layak mendapatkan penyelamatan. Ya puji Tuhan kalau bertemu dengan orang-orang RTM. Nah kalau nggak bertemu dengan orang RTM, mungkin nggak ada lagi yang kemudian menjadi juru bicara, juru damai bagi mereka. Nanti akan diberikan kesempatan di masa 1000 tahun. Nah tentang dunia roh ini ya, dikasih banyak dalam kerjaan 1000 tahun. Kita sedikit mencicipi ini sekarang ini, bersyukur. Tapi 1000 tahun itu akan semakin banyak orang-orang jenius. Dunia roh dan dunia material. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, Ya. berarti yang masuk ke RTM itu seperti itulah kita jadi mencicipi itu maksud Bapak kita mengerti tentang dunia roh itu termasuk salah satunya. Itulah jenis kejeniusannya ya. Iya, di antaranya. Oh, terus lalu gini Pak, misalnya ada suatu tempat yang tiba-tiba kecelakaan tiba-tiba. Nah, apa itu memang mungkin ada roh najisnya, tapi orang-orang yang mati itu yang secara massal itu kenapa apakah itu dipekerjakan mereka gitu Pak? Bisa jadi memang akibat pelanggaran mereka kecelakaan di situ. Karena mereka lupa untuk melindungi diri mereka dari tuntunan Tuhan. Tapi apakah langsung menjadi roh najis? Belum tentu juga. Kecuali kalau mereka memang didestinasikan untuk mati di situ. Itu beda lagi. Satu, pertama, karena ada utang darah, jadi nenek moyangnya pernah jadi pembunuh sebelumnya, maka keturunannya mesti jadi dibunuh juga sama orang lain. Kedua, kalau mati di bawah 50 tahun, berarti dia pernah nipu. Gitu tuh, itu tuh ngejelimet banget loh itu, serius. Ini kita mesti dengan konteks alkitabiah ya. Seseorang yang mati sebelum 50 tahun, itu besar kemungkinan pernah nipu orang, gitu. Matinya gimana? Ya mungkin matinya kecelakaan, entah matinya gimana-gimana, tapi memang seperti itulah keadaannya. That's why saya mau kita semua di akhir zaman ini bersih-bersih. Sampai ke akar-akarnya. Kalau kita ngalamin masalah, bagus. Kalau kita ngalamin pergumulan, bagus. Sampai ke akar masalahnya. Dari mana pergumulan ini berasal? Dari mana masalah ini ada? Sumbernya dari hati sebetulnya. Hati mana? Hati yang lama. Ketidaknyamanan ikut Tuhan. Di sebelah mananya ini? Nah, bagian sininya. Mengapa bisa begini? Ada satu pelanggaran yang dilakukan secara sadar mungkin di masa lampau. Dan ini menjalar sampai dengan ke akal budi memori terhambat untuk tidak mau mengenal Tuhan secara penuh. Seperti begitu. Oke, jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Jadi ingat yang tadi saya bilang, setiap saat Allah itu ingin kita panen. Setidak-tidaknya diawali dari kita dulu. Panen besar yang ia telah tanamkan sebelumnya. Bersyukur kita diberikan kesempatan untuk panen. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bu Evi mungkin nih. Atau siapa ya? Bu Evi betul. Ya Pak Doni, aku tadi Pak Doni mau ingin tanya saja, tadi nggak ngerti juga. Soalnya tadi dalam angkot ya Pak Doni tentang kematian pertama dan kematian yang kedua. Kematian yang kedua kan kebinasaan. Kematian yang pertama tadi tentang apa tadi Pak? Pemisahan roh dan jiwa ya Pak Doni. Terputusnya tubuh dan roh. Terputusnya. Nyawanya apa nyawanya hilang. Nyawanya hilang. Maksudnya nyawanya terlepas dari tubuhnya. Nyawa itu dalam darah kan. Nah, rohnya terpisah dengan tubuhnya. Tubuhnya jadi tubuh tanah kembali. Roh dan jiwanya kemudian apakah ke Firdaus ataukah masih di dunia orang mati. Dan nyawanya ada dalam tanah. Gitu loh. Nah, itu kematian pertama. Gitu. Nah, tapi buat orang percaya, kematian pertama buat mereka langsung ke Firdaus. Hanya terpisahnya roh dan tubuh aja. Selanjutnya yang mereka lakukan adalah apa? Sesuai dengan apa yang telah Allah nyatakan kepada mereka selama mereka hidup di muka bumi ini, mereka meneruskan kembali program itu di dalam Firdaus.
Ini yang nggak ada di Alkitab sebetulnya, tapi yang saya temukan ini seperti ini banyak sekali. Gitu loh. Dalam satu kasus kematian tertentu ya, kemudian saya berlutut, kemudian saya minta Tuhan tunjukin apa yang terjadi sebelumnya setelah orang ini meninggal. Ternyata seperti begitu. Ada yang dimuridkan, ada yang selama kerinduannya di muka bumi ini apa? Nanti diteruskan kembali itu di bumi, di Firdaus sana. Gitu, Bu Evi. Jadi intinya tubuhnya saja yang mati, tapi roh dan jiwanya tapi tetap masih seperti apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Mereka juga akan melakukannya juga di sana ya Pak. Betul. Ya, Seperti itu. jadi tinggal bagaimana selama hidup di muka bumi ini, apakah bersama dengan Tuhan atau tidak bersama dengan Tuhan. Gitu. Gitu. Iya Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Bu Evi. Ya ini memang mungkin nanti orang yang dengar di YouTube, apa sih ini pengajarannya kayak gini? Ya nggak apa-apa sih. Ya ini kan sebetulnya nggak dimengerti oleh orang-orang lain ya, tapi bagi mereka yang memang apa namanya menekuni menekuni seperti ini sampai dengan di pelayanan dan segala macam, nanti mereka semua yang menekuni ini mengalami hal-hal yang mereka pelajari dan mereka praktekkan berupa pewahyuan itu, mereka akan kemudian membagikan kepada banyak orang. Nanti di 1000 tahun akan dipraktekkan lagi dengan perluasan yang luar biasa. Hari ini kita baru mencicip sedikit aja. Itu pun mungkin masih ragu-ragu, ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Tapi saya berani bilang, yuk praktekin dong. Hari-hari ini kalau kita layani seseorang, doakan mereka. Kalau seenggaknya mereka belum ada gitunya, kitanya belum ada orang untuk kita doakan, lah kitanya belajar pewahyuan tentang dunia yang akan datang. Setidak-tidaknya dari yang kita pelajari di kitab Daniel, Yeskiel, kitab apa lagi? Kitab Yesaya, itu ada memuat banyak, dan di kitab Wahyu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, saya rasa ini mungkin dalam banget pelajarannya. Jadi teman-teman nanti kalau videonya saya sudah upload, silakan nanti dinikmati lagi dari awal dan direnungkan kembali, dan catat kalau ada yang nggak mengerti. Saya rasa memang banyak yang belum dimengerti. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada saya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya di Sabtu. Ya teman-teman, kalau ada yang nggak ngerti silakan tanya. Kalau dalam satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan di masa-masa ini dan kemudian bertemu dengan orang yang kita layani atau kita lagi ngegumuli masalah, pasti itu semua akan ada untuk kita praktekkan bahan-bahan ini, dan itu banyak banget membantu kita. Dan jangan sungkan-sungkan untuk nanya sama saya ya. Teman-teman yang di sini silakan tanya. Nanti saya akan bahas nanti di hari Sabtu. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Terima kasih atas kesabarannya menunggu. Tadi ketika jaringannya lagi lemot, teman-teman masih bersedia menunggu, dan terima kasih tetap stay sampai dengan akhir. Kiranya Sabtu depan kita akan berjumpa dengan sinyal yang lebih bagus dan dengan setiap kerinduan Tuhan yang semakin besar dalam diri kita. Yuk sebelumnya mari kita berdoa untuk kita tutup acara ini. Terima kasih Bapak, setiap hal yang kami terima pada sore hingga malam hari ini memberkati kami, sekaligus melindungi kami dan menjagai hati kami untuk kami senantiasa lapar dan haus akan Engkau. Dan Bapak silakan Kau penuhi setiap keinginan kami untuk haus dan lapar akan Engkau ini, penuhkan semuanya ini agar semua dari kami mengalami Engkau dengan indah dan sekaligus mengalami kerinduan-Mu agar kami berbuah lebat. Apa yang Kau inginkan, Kau panen dalam diri kami, maka silakan Kau panen terus dalam diri kami setiap apa yang Kau inginkan terjadi. Setiap jiwa-jiwa yang datang kepada kami, ya Bapak, Engkau sendiri yang menaklukkan mereka kepada Kristus dan membuat mereka menjadi anak-anak Allah yang dikuduskan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan silakan Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di surga ini, dan makan Tuhan, Engkau yang menguasai segala sesuatu, Kau tanamkan dalam diri kami bagaimana kami menyatu dengan Allah seperti apa, ketaatan seperti apa, hingga Allah bermitra dengan kami dan oleh kuasa-Mu mengerjakan segala sesuatu, menaklukkan musuh di bawah kaki-Mu. Roh Kudus, silakan Kau kuduskan kami, muliakan kami, benarkan kami meninggalkan yang lama untuk kami ganti kehidupan yang baru, dan
tanamkan, materikan ke dalam diri kami apa yang telah diajarkan oleh Bapa dan Tuhan Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Sebelum berpisah, satu kali lagi foto. Silakan videonya diaktifkan. Masih segar ya. Silakan nanti bertanya di hari Sabtu. Nanti saya akan bahas. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Sehat selalu semuanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa di hari Sabtu. Sampai jumpa Pak Doni. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Doni.